Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu alat yang mana fungsi daripada alat ini nantinya dapat berfungsi sebagai anti hubung singkat ya, atau anti korslet. Dan alat ini sangat direkomendasikan ya bagi seorang teknisi, khususnya teknisi peralatan-peralatan elektronika ya. Oke, bagaimana cara merakitnya? Saya akan perlihatkan. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa di subscribe ya, dinyalakan lonceng notifikasinya, di like agar channel ini dapat berkembang dan teman-teman juga dapat video terbaru ya, notifikasi video terbaru dari saya ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini bisa diperhatikan saya sudah sediakan ya. Dan ini adalah untuk nantinya sebagai sumber powernya ya. Ini sumber power 220 volt ya dari PLN. Dan di sini juga ada stop kontak ya. Stop kontak yang nantinya akan kita pasangkan kepada kapasitor ya. Oke, di sini ada dua buah kapasitor. Saya sediakan dua buah kapasitor. Di sini kapasitor yang pertama 5 mikrofarad ya, 450 volt. Dan di sini untuk kapasitor yang kedua 32 mikrofarad, 400 volt ya. Oke. Selanjutnya di sini juga saya sudah sediakan dua buah bola lampu pijar ya. Lampu pijar masing-masing di sini yang 100 watt ya. Yang besar ini 100 watt dan yang kecil 15 watt ya. Oke. Kemudian di sini saya sudah sediakan untuk fitting ya, fitting yang sudah disambung dengan sebuah steker listrik. Oke, cara merakitnya sangat simpel sekali. Ini saya perlihatkan, saya sudah pasang sebelumnya, dan sini saya akan buka kembali biar teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, ini bisa diperhatikan untuk pemasangannya. Ini ada sebuah steker ya. Ini bisa diperhatikan ya. Steker ini kabelnya ini kabel yang berwarna coklat ya, berwarna coklat dan berwarna biru ya. Oke, saya buka saja biar lebih jelas ya. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Ini kabel yang dari colokan ini ya. Ada 3 buah kabel. Ini kabel berwarna biru, coklat dan hijau strip kuning ya. Ini digunakan untuk ground ya, digunakan sebagai groundnya. Ini salah satunya kita gunakan sebagai fasa ataupun nantinya netral ya, karena ini colokan. Bebas mau terbalik juga tidak masalah ya. Oke, sementara kabel yang ini sudah kita lepas ya. Ini tidak ada koneksi, tetapi nantinya ini akan diserikan terhadap kapasitor ya. Ini nanti dia akan diserikan ke sini, ke kapasitor ini. Ini pemasangannya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini jadi nanti untuk stop kontak ini, masing-masing terminal ini dia salah satu kabelnya ini diseri ya melalui kapasitor, diseri melalui kapasitor. Ini masuk kabelnya, kabel yang berwarna biru ini
masuk ke kapasitor ya. Ini terhubung ke kabel berwarna merah, masuk ke kapasitor, keluaran dari kapasitor, masuk ke stop kontak ini ya. Oke, sementara kabel yang satu laginya ya langsung ke colokan ini ya, langsung ke colokan. Oke, bisa diperhatikan ya penyambungannya secara seri. Oke, sekarang kita akan tutup biar lebih safety ya. Kita tutup, kita pasang di sini, dan akan kita tes ya bagaimana pengaruhnya dan apa fungsi daripada kapasitor itu. Oke, sebentar saya kunci ini, saya pasang bautnya. Oke, bisa diperhatikan. Ini dia kabel yang tadi ya. Kabel yang tadi. Pertama kita akan pasangkan untuk kapasitor yang 5 mikro terlebih dahulu ya. Nih, kita sambung ke sini. Oke, ini bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan ya. Ini kapasitor yang 5 mikro. Selanjutnya ini bola lampu pijar yang 5 watt, yang 15 watt. Kita pasangkan ke fittingnya dulu. Oke. Selanjutnya ini untuk stop kontaknya ya, yang sumber dari PLN. Kita ukur terlebih dahulu. Tegangannya di sini berapa? Bisa diperhatikan tegangan di sini terbaca 212 volt ya. Oke. Selanjutnya kita colokin ini. Kita colokin yang untuk stop kontak ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan colokin ini ya, lampu ini ya, ke sini sambil diperhatikan. Oke, lampu menyala. Coba kita ukur di sini ya. Oke, tegangan di sini terukur 208 volt ya. Ini tegangan pada stop kontak kedua ini yang melalui kapasitor ini. Oke, bisa diperhatikan ya. Dan sebagai pembuktian bahwasanya alat ini bisa berfungsi sebagai pengaman hubung singkat, ini saya sudah sediakan ada sebuah steker listrik ini yang sudah saya hubungkan ya, kabelnya, kedua kabelnya ini saya hubung singkat. Dan perhatikan, saya akan colokin ke stop kontak ini ya. Apakah listrik di sini akan trip atau gimana? Ini perhatikan, maka lampu ini nanti akan mati ya. Ini, oke. Sementara di sini di stop kontak ini tetap menyala ya, tetap menyala. Perhatikan di sini, oke. Tegangan terukur 213 volt. Sementara di sini dia sudah dihubung singkat ya. Tidak terjadi trip ya. Oke, coba kita cabut, maka lampu akan kembali menyala ya. Ini. Oke. Bagaimana kalau kita pasangkan dengan bola lampu pijar yang 100 watt? Apakah kapasitor ini sanggup untuk mengangkat beban 100 watt ini
lampu pijar 100 watt. Coba kita pasangkan dan kita coba nyalakan. Lampu pijar juga menyala, tetapi lampu pijar 100 watt ini redup ya. Coba kita ukur di sini. Oke, tegangan yang terbaca di sana 102 volt ya. Jadi kapasitor ini kurang kuat ya untuk mengangkat daya 100 watt ini. Coba kita ganti ya, kapasitor ini kita ganti menjadi 32 mikro. Oke, ini sekarang kapasitornya 32 mikro. Sekarang kita coba nyalakan. Bisa diperhatikan ya perbedaannya. Lampu menyala cukup terang ya. Dan kita ukur tegangan di sini. Perhatikan di sini 208 volt. Untuk tegangan sumbernya 213 volt ya. Jadi untuk tegangan 208 volt ini masih tergolong aman ya untuk peralatan listrik ya. 209 ya, ini masih tergolong aman untuk peralatan listrik maupun elektronik di rumah kita ya. Jadi di sini saya akan coba hubung singkat kembali, apakah di sini akan trip sama seperti yang tadi. Coba kita lakukan hubung singkat. Perhatikan, lampu padam, tetapi listrik di stop kontak ini tidak padam ya. Jadi bisa dipahami, ini fungsi daripada kapasitor ini tadi, dia bisa sebagai pengaman ya apabila terjadi hubung singkat pada beban ya. Terjadi hubung singkat pada beban, dia bisa berfungsi sebagai pengaman ya. Jadi kapasitor ini digunakan tergantung daripada bebannya ya. Apabila bebannya semakin besar, maka kapasitor ini juga mikronya harus semakin besar ya. Untuk cara menentukannya, kita bisa tes melalui beban lampu ini ya. Kita ganti dan di sini kita ukur apakah tegangannya mencapai 200 volt ya. Minimal dia 180 ya, agar peralatan di rumah kita, listrik di rumah kita ya, bisa aman untuk peralatan elektronik. Tetapi kalau tegangan di sini nantinya jadi drop di bawah 180, sebaiknya jangan digunakan kapasitor yang kita gunakan itu ya. Jadi cara menentukannya, kita bisa menyesuaikan kapasitor ini terhadap beban lampu yang kita gunakan atau beban yang kita gunakan ya. Oke, coba saya cabut kembali ini. Oke, saya diperhatikan menyala. Saya hubung singkat lagi. Oke, mati, tetapi sumber dari powernya tidak mati ya. Oke, segitu aja penjelasannya, cara membuat alat sederhana ya, anti hubung singkat, anti korslet, bisa dibuat di rumah ya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya, cara membuat alat anti korslet ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.